Ya, shalom semuanya. Saudara, hari ini kita udah memasuki bulan September. Dan ini adalah bulan kita akan memasuki yang namanya tahun P Dalet, Tuhan. 5784. Ya, kalau kita biasanya memasuki tahun baru, itu selalu kita belajar dari setiap kata-kata atau tulisan yang ada. Tahun ini tahun apa, saudara? Saya bukannya bisa bahasa Ibrani atau bisa tulisan Ibrani, saudara. Saya ini dapat yang namanya WhatsApp. Koheri rajin kemarinnya ngirim-ngirimi tentang tahun P Dalet, tentang mulut, semua khotbah-khotbah, semua yang tentang mendukung untuk the years of open door ini dikirimin semua, saudara. Dan saya mulai belajar, Tuhan. Salah satunya adalah ini. Gitu. Ini yang menceritakan adalah seorang Ibrani, seorang Ibrani yang menjelaskan tentang apa sih artinya P Dalet, gitu, saudara. Saudara, ini kalau kita lihat bahasa Ibrani itu dibacanya dari belakang ke depan, saudara. Yang di depan, yang di belakang itu P, atau artinya adalah mulut. Yang di depan itu P, yang di belakang, yang di depan seperti angka 7 itu adalah Dalet. Kita mau belajar sama-sama, saudara. Kita ini memasuki yang namanya tahun P. P itu apa? P itu adalah mulut, saudara. P itu mulut. Gambarnya kan seperti mulut orang ini, saudara. P. Nah, itu di dalamnya itu ada perkataan. Kalau di kemarin itu, di dalam mulut kita ini ada kuasa, ada perkataan untuk kita ini boleh memasuki yang namanya Dalet atau pintu itu. Kita saat ini sedang belajar tentang pintu dan pintu. Nah, salah satu kunci untuk kita boleh membuka akan setiap pintu itu adalah dengan kita memperkatakan yang namanya firman. Ini adalah salah satu kunci, saudara. Kuasa perkataan adalah kunci untuk kita masuk ke dalam pintu kehendak Allah. Jadi hari-hari ini kita mau belajar, kita mau minta yang namanya firman atau visi dari Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku perkatakan hari ini? Karena kita harus membedakan, saudara, yang namanya kehendak Tuhan dan keinginan kita. Ini benar-benar kita ini harus memilah-milah. Karena kita ini kan seringkali kan latah, saudara. Ayo, kamu pengen apa sih memasuki tahun ini? Biasanya itu pasti tiap tahun kita tuh nulis kan, saudara, yang namanya kerinduan untuk terjadi saat kita memasuki tahun baru. Itu selalu kita tulis. Di sini ada yang sudah mulai menulis? Ada? Belum ya? Tapi saya mau ajak setiap kita hari-hari ini, nanti Rosh Hashanah itu tanggal 15 September, saudara. 15 September kita mau mempersiapkan dalam waktu sekarang tanggal 5, berarti masih ada waktu 10 hari lagi. Kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita merenungkan yang namanya, Tuhan, apa yang kau mau untuk aku perkatakan hari-hari ini? Karena seringkali kalau kita ngomongin keinginan gak ada habisnya, saudara. Kita cuma ngomong, aduh aku pengen mendapat pekerjaan yang baru misalnya. Atau saya pengen yang belum punya rumah, saya pengen punya rumah yang baru, gitu kan. Yang punya hutang, Tuhan saya pengen, saya perkatakan hutangku lunas semua. Gak ada yang salah sih, saudara, dengan itu. Tapi ketika kita memperkatakan apa yang Tuhan mau, ini dikatakan pintu masuk dalam pintu kehendak Allah. Kalau kita memperkatakan yang Tuhan mau atau Tuhan punya visi dalam hidup kita, itu akan berbeda, saudara. Karena kita memperkatakan apa yang menjadi destiny di hidup kita, apa yang Tuhan mau untuk kita raih tahun-tahun ini. Jangan sampai kita memperkatakan yang salah dan kita nantinya menjadi kecewa karena firman-Nya tidak tergenapi. Karena apa?
Karena bukan firman yang Tuhan mau. Nah, hari-hari ini kita mau belajar untuk mengerti yang namanya kehendak Allah. Saudara, ajaib banget dikatakan bahwa pintu itu adalah dalam Yohanes 10 ayat 9. Luki waktu kemarin ngomong akan firman ini juga, Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Yesus adalah pintu itu sendiri, saudara. Makanya kenapa kita harus memperkatakan perkataan yang Yesus atau Tuhan mau taruh di hidup kita. Karena kalau kita tidak memperkatakan berdasarkan firman atau yang Tuhan mau, semuanya tidak akan terjadi dan kita akan menjadi kecewa, saudara. Jangan-jangan kita membuka pintu yang lain, saudara. Pintu bukan yang Tuhan mau. Ya, saudara. Saya percaya ketika semuanya dibukakan, saat kita merenungkan setiap firman ini, kita diperlengkapi untuk memasuki yang akan namanya Rosh Hashanah ini. Kita akan menerima semua yang Tuhan mau. Ya, saudara, setiap perkataan itu harus diaktifkan. Caranya apa? Kita harus memperkatakan setiap hari. Perkatakan dengan iman. Kita harus bisa membedakan apa kita, kalau caranya mau ngecek ya saudara, apakah kerinduan kita atau apakah setiap firman itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau berdasarkan keinginan sendiri. Cara ngeceknya ya saudara ya, ada beberapa yang harus kita ini. Yang pertama adalah untuk membawa manfaat untuk kerajaan Allah atau tidak. Misalnya, Tuhan, aku pengen Engkau berkati aku. Boleh nggak minta gitu? Boleh. Tapi untuk apa tujuan kita? Kalau kita sudah diberkati, apakah itu akan kita kumpulkan aja untuk diri sendiri, atau memang kita tulus, kita ini mau, aku pengen loh Tuhan memberkati untuk gereja-gereja di pulau-pulau seperti Pak Gideon ya, memberikan ke pendeta-pendeta pelosok dari Sabang sampai Merauke, saudara. Bayangin, saya tuh kagum. Ternyata ada di antara kita Pak Gideon yang memperhatikan, dicatetin hamba Tuhan yang ada di desa-desa. Saya melihat sebuah contoh yang ada, dan istilahnya bukan omongan semata saudara, tapi ini adalah kesaksian yang hidup. Ada orang-orang yang memperhatikan seperti itu. Dia bekerja, dia mendapatkan berkat bukan untuk dirinya sendiri, tapi dibagi-bagikan saudara. Dari Sabang sampai Merauke, nyatetin itu repot saudara, tapi belajar berbagi saudara. Nah, dicek saudara, apakah apa yang kita minta ini membawa manfaat untuk kerajaan Allah? Kalau nggak ada manfaatnya, dipastikan itu pasti keinginan pribadi kita saudara. Kalau tidak ada manfaatnya, pasti itu adalah keinginan pribadi. Saudara dibebaskan dari hutang, keinginan pribadi atau bukan? Tergantung motivasi kita. Kalau kita punya motivasi Tuhan, aku nih pengen namamu dipermuliakan lewat hidupku Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah mengikut Tuhan, tapi hidup saya masih dalam terjerat hutang saudara. Diomongin orang kiri kanan, tuh kan ikut Tuhan tetap ngutang kan, mana Tuhannya? Tuhan kamu mana? Kamu sudah ngikut sekian lama, mana hasilnya? Pernah loh saudara, ada orang yang WhatsApp ke saya, Fred tolong doakan ya, saya ini benar-benar rindu untuk saya mengalami yang namanya nanti tanggal 19 financial freedom. Saya ini pengen datang, doakan. Saya ini untuk biaya ke Cirebon aja saya harus berdoa. Saya dan keluarga saya pengen banget ikut. Bukannya kenapa-napa, saya mau ngomong jujur aja gitu.
Saya ini kan ikut Tuhan, cinta Tuhan mati-matian lah saudara. Istilahnya orangnya juga saya lihat profetik banget lah. Ikut Bahtera udah sekian lama, profetik banget. Tapi dia mengalami yang namanya hal, yang namanya kekurangan ini saudara. Terjerat hutang. Dan saudaranya yang tidak mengenal Tuhan dan tidak mengikuti kegerakan, dia berkata, nah kan kamu udah kayak gitu ngikut Tuhan, kamu sudah melakukan tindakan profetik kayak gitu, mana hasilnya? Tetap aja kamu terjerat hutang, tetap aja hidupmu kayak gini. Saya tuh rindu loh, supaya hidup saya ini bisa mempermuliakan nama Tuhan. Lewat hidup, kalau aku diberkati, aku dibebaskan dari ini, biar ini menjadi kesaksian yang hidup untuk keluarga saya. Nah saudara, kalau kita punya motivasi yang seperti ini, berarti kita punya ciri-ciri yang membawa manfaat untuk kerajaan Allah. Kita dibebaskan dari hutang bukannya untuk bebas hutang, udah nanti saya mau beli ini, mau beli itu, mau beli itu. Enggak. Tapi untuk supaya hidup kita ini boleh, hidup kita ini kan seperti akuarium saudara. Apalagi yang namanya orang Kristen, gak tahu kenapa ya, kok orang Kristen loh saudara, seringkali itu yang dilihat, kamu tuh Kristen gitu kan. Kalau yang lain kayaknya enggak saudara. Seringkali yang kita ini kayak dituntut lebih, iya enggak sih saudara? Tuh kan, jatuhkan, udah ke gereja, kayak tuntutannya tuh kok kayak berat banget itu. Tapi Tuhan berkata, pikulah salib, karena itu ringan bersama Tuhan. Saudara, kita berdoa biar hidup kita, Tuhan Kau berkati aku, Engkau pakai hidupku dalam pelayanan, pekerjaan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan diomong orang saudara, itu udah di atas panggung, hidupnya masih seperti itu, perkataannya masih kotor. Nah itu saudara, itu adalah ciri-ciri kita memperkatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Yang kedua adalah bukan keinginan pribadi. Ya. Bukan keinginan pribadi. Yang ketiga adalah apa? Minta Roh Kudus memimpin. Apa yang harus kita perkatakan? Kalau saudara hari-hari ini disuruh, ayo kamu pergi ke Jakarta, doakan Istana Negara misalnya, kita mau pergantian pemimpin, doakan supaya pintu perkenanan Tuhan untuk pemimpin kita. Saudara, kita harus melakukan itu. Kita harus membukakan pintu, banyak pintu-pintu saudara, bukan cuma buat kita pribadi. Ada yang namanya pintu pemerintahan, ada yang namanya pintu untuk kota-kota. Berdoa untuk kota ini, apa yang harus dibuka untuk kota ini? Supaya kota ini menjadi kota Sion, kota kediaman Allah, kota kesukaan Allah. Karena yang namanya Dalet, Dalet itu adalah pintu habitation saudara. Sebelumnya ini adalah tempat the dwelling place, tempat Tuhan diam. Pintu itu kan pasti menuju ke rumah kan saudara. Pintu rumah, rumah apa? Rumah tempat Tuhan berdiam. Nah, di dalam rumah itu kita akan menemukan yang namanya Tuhan, dan kita akan mendapatkan yang namanya kemenangan, keamanan. Dalet, dwelling place. Ya, itu adalah kita akan mendapatkan semuanya itu. Nah, mulut ini dipakai untuk apa lagi? Dikatakan ini adalah tahun years of open door, saudara. Tapi di situ katakan years of praise. Mulut kita dipakai untuk apa? Untuk menyembah, untuk memuji Tuhan. Year of praise, saudara. Kita hari-hari ini harus lebih memperkatakan yang namanya pujian untuk Tuhan. Kita harus mempersembahkan yang di awal lagu tadi, kita naikkan korban syukur. Bukan ucapan syukur, yang namanya korban syukur itu apa? Meskipun keadaan kita tidak relevan atau
tidak seharusnya saya saat mengalami hal ini saya harus mengucapkan syukur. Misalnya saudara sedang mengalami lembah, tapi yang namanya korban syukur sekalipun di lembah, mari belajar untuk memperkatakan ucapan syukur. Kita mau belajar dari Daud. Daud ini kalau kita baca di Mazmur, dia dalam keadaan sukacita, dia memuji Tuhan. Saat dia dalam keadaan terjepit pun, dikejar-kejar musuh pun, dia tidak pernah yang namanya mengutuki Tuhan. Dia selalu menaikkan yang namanya korban syukur. Tuhan, jangan tinggalkan aku, jangan ambil rohmu daripadaku. Ini adalah yang diperkatakan oleh seorang Daud. Dia selalu memperkatakan yang namanya ucapan syukur, mazmur bagi Tuhan. Dan sampai Alkitab mencatat, dia adalah orang yang sangat mengerti hatiku. A man after his own heart. Dia benar-benar memperkatakan apa yang Tuhan mau. Ini yang penting saudara, untuk membukakan pintu perkenanan. Saudara, kalau orang sudah berkenan, kita berkenan dengan seseorang, itu pasti kita akan, aduh kamu tuh pengen apa sih? Kita sama anak kita aja, kalau anak kita menyenangkan akan hati kita, kita pengen, aduh kamu pengen apa sih? Tak beliin, nanti tak beliin. Kamu pengen apa sih? Karena apa? Kita menyukakan akan orang tua kita, anak kita menyukakan orang tua kita. Nah Tuhan, kita juga harus belajar bagaimana kita bisa menyukakan akan hati Tuhan. Tahun ini tahun penyembahan, tahun kita mengucapkan syukur. Apapun keadaanmu, disuka, diduka, apapun setiap musim dalam hidup kita, kita belajar memperkatakan seperti Daud, menaikkan ucapan syukur. Yang kedua, ini adalah year of decree and declare. Hanya saudara, hari-hari ini kita minta, decree itu adalah ketetapan, keputusan yang Tuhan mau untuk kita perkatakan dan kita deklarasikan. Kita belajar kalau kita sedang saat teduh, Tuhan, apa yang Kau mau Tuhan? Tahun ini adalah tahun decree and declare. Dengan mulut kita memperkatakan dan akan membuka setiap pintu-pintu yang Tuhan mau. Ya saudara, catat saudara. Kalau dapat firman, rema di hati kita, catat. Ini adalah keputusan Tuhan. Deklarasikan. Saya ini seringkali kalau didoakan hamba Tuhan, apalagi oleh seorang nabi, saya ini seringkali kan kita kan dapat kayak kemarin Pastor Samson Dabas, dia kan bernubuat ya. Kita kan semuanya kan pada pengen didoain kan. Kalau suruh doain maju semuanya. Diperkatakan. Ada firman yang keluar. Nah saat firman keluar itu saudara, kita harus percaya itu adalah suatu suatu ketetapan Tuhan yang Tuhan bungkakan atau singkapkan kepada kita. Untuk kita ini boleh mengerti apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Benar saudara? Ya. Saya seringkali kalau misalnya mendapatkan sesuatu yang wow gitu ya saudara. Wah ajaib banget gitu. Kamu akan mengalami ini, kamu akan mengalami terobosan ini. Seringkali dalam hati kecil saya ini seringkali bingung. Masa bisa ya gitu ya. Kok kayak firmannya tuh terlalu gede banget, terlalu wow banget. Bisa gak ya ini ya, seperti ini. Nah saudara, tapi saya mau belajar. Waktu itu saya pernah ngomong sih sama Sofi, sama Ibu Nani. Saya itu kalau dapat firman, janji Tuhan yang luar biasa gitu, dalam hati kecilku itu sering kali ngomong, apa bisa ya saya ya. Tapi langsung Bu Nani, kamu jangan gitu. Mama kalau dulu didoain, dapat firman, langsung saya ngomong yes, amin dulu yang penting. Amin aja dulu. Yang penting yes dan amin dulu. Kenapa? Karena yang melakukan itu nanti Tuhan saudara. Nah kalau saya ini berarti masih mikir, kalau masih mikir apa bisa, berarti itu ukurannya pakai siapa?
ukuran kemampuan saya. Kalau saya mengukur sesuatu yang supranatural dengan kemampuan yang natural, nggak kebayang saudara, nggak akan nyampe. Untuk menerima sesuatu janji Tuhan yang ajaib, financial freedom, itu sesuatu yang ajaib saudara, yang dunia nantikan dan dunia inginkan. Tapi kalau kita pakai caranya, aku kerjaannya ibu rumah tangga, gimana caranya saya dapat financial freedom? Jangan dipikir saudara. Saya kerjanya seperti ini, apakah bisa? Jangan dipikir. Jangan ngukur pakai kekuatan sendiri. Ini salah saudara. Ini tidak akan membukakan pintu untuk kita. Saat dapat firman, seperti tadi saran ibu gembala kita, percaya dulu aja, yang penting ya dan amin. Karena yang akan melakukan Tuhan yang berjanji, tapi Tuhan juga yang akan menggenapi. Firman-Nya akan digenapi. Dengan caranya apa? Dengan caranya Tuhan. Jangan kita seperti Yakub, seperti mamanya Yakub. Saat mendapatkan janji, tapi melakukan dengan caranya sendiri, menipu. Yang namanya papahnya ditipu. Tuhan sudah tetapkan dia akan menjadi yang sulung sebenarnya. Walaupun secara urutan kelahiran kan gak mungkin. Yang namanya kita jadi dari anak bungsu jadi yang sulung itu kan gak mungkin. Pakai cara sendiri, aku mau ubah jadi yang sulung dengan caranya menipu. Padahal sebenarnya kalau Yakub gak menipu, saudara percaya nggak? Tuhan pasti punya cara untuk papanya ini memberkati Yakub. Istilahnya dengan rela, ya kamu tak berkati. Nggak perlu nipu saudara. Karena saat dia nipu dia harus membayar harganya saudara. Di rumah Laban itu dia membayar harganya saudara. Dipelecokkan kakinya. Padahal kalau dia pakai caranya Tuhan, nanti Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Saudara, hari ini kita mau belajar saat kita menerima yang namanya janji Tuhan, atau kita menerima firman rema yang kelihatannya aduh gak mungkin lah, gak mungkin. Jangan tidak percaya, tapi percaya, ya Tuhan, ini firman-Mu, Engkau yang sudah berfirman, Engkau yang akan menggenapi. Amin saudara. Penuhi mulut kita dengan deklarasi, ya, decree and declare. Catat, karena ini adalah tahun Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Season of God doing something on earth. Ini adalah pintu musim yang baru saudara. Kita memasuki yang namanya, kalau kemarinnya setelah pandemi kita mengalami yang namanya musim new normal. Ini adalah pintu yang baru saudara. Kita harus melakukan dengan cara yang baru. Kita nggak bisa pakai cara kita, tapi kita mau pakai cara Tuhan. Tuhan yang berfirman, Tuhan yang akan menggenapi. Mazmur 119 ayat 171 sampai 172. Saya akan tutup dengan firman ini. Mazmur 119 ayat 171 sampai 172. Kita mau baca bersama-sama saudara. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar saudara. Saudara, biarlah bibir kita mengucapkan pujian, karena Tuhan mengajarkan ketetapan-ketetapan. Jangan lupa saudara, tahun ini ucapkan syukur, ucapkan ketetapan Tuhan. Decree and declare. Decree and declare.
Tiap hari decree and declare. Terus saudara, ucapkan syukur. Karena Tuhan yang sudah mengizinkan, saudara. Kita mau berkata, saat kita melakukan semuanya ini, decree and declare, kita sudah mengucapkan syukur. Insya Yesus, dengan seizin Tuhan, kita akan mengalami yang namanya open door dalam hidup kita. Amin. Amin. Biar kita merenungkan akan setiap firman ini, terus saudara gali yang namanya Peidalet ini. Kita minta biar Tuhan membukakan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan hari-hari ini. Amin. Luar biasa banget ya. Hari-hari sebelum kita mencapai akan yang dinamakan Rosh Hashanah yang tanggal 15. Harusnya Rosh Hashanah itu memang tanggal 15 ya. Itu Tuhan itu dengan hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan setiap hari di sini. Coba saudara hubung-hubungkan satu sama yang lain. Itu seperti tangga ya. Dari bawah next step yang atas lagi, step lagi, step lagi, step lagi. Nah sekarang ini sudah kurang lebih kita itu 12 hari lagi kalau tidak salah ya, 12 hari lagi. Jadi berarti 2 minggu kita itu puasanya ya. Jadi puasa kita itu lebih 2 hari dari tanggal 15. Tapi kita tahu itu Tuhan itu terus membuat kita naik. Dan hari ini kita diberi pelajaran tentang tahun Peidalet ya. Jaga mulut baik-baik. Kita kadang-kadang tanpa sengaja ya mengucapkan sesuatu hal yang tidak baik, yang tidak membangun. Kita berdoa sama Tuhan dalam puasa ini, kita belajar sungguh-sungguh untuk menjaga mulut kita. Ada penunggu dalam mulut kita untuk berbicara yang membangun ya. Bagaimana sih cara kita berbicara membangun? Jangan mencela orang, jangan menghakimi orang ya. Kalau kita tahu ada orang yang berbuat yang tidak baik, kita nggak usah nyalahin, tapi kita perbaiki. Saya mengucap syukur dan dapat pelajaran dari saudara-saudara kita properti ya. Kemarin pas hari Minggu mereka kumpul. Sebelumnya mereka sudah WA-an satu dengan yang lain, mengatakan yuk kita memperbaiki properti ya. Kita mulai perbaiki properti. Itu lampu-lampu yang mati kita gantiin semua, yang rusak-rusak kita perbaiki. Nah, lalu mereka kumpul. Mereka tidak menyalahkan penari, mereka tidak ngomel di dalam mengerjakan itu ya. Mereka saya buka pintu, saya bilang terima kasih ya anak-anak. Saya bilang kalian tuh anak yang baik. Kamu yang tidak merusakkan barang itu, tapi kamu mau memperbaiki dengan pemikiran bukan karena tugasku sebagai properti, bukan, tapi ada passion dalam diri mereka ya, mengorbankan waktunya memperbaiki barang yang sebenarnya tidak dia lakukan dan tidak ya dia yang merusakkan. Saudara, dengan penuh kesehatian mereka memperbaiki ya, lampu-lampu diganti, yang rusak diperbaiki lagi, tanpa ngomel mengatakan ini anak penari kalau naruh barang properti bruk-bruk aja sampai mengakibatkan barang ini menyusahkan saya. Mereka tidak pernah ngomong begitu saudara. Nah mereka bekerja di belakang layar ya. Mereka nggak tahu kan, apalagi anak-anak penari, apalagi kita yang ada sebagai jemaat, paling kita tahu, wow propertinya bagus-bagus ya, kok nggak rusak ya.
dan sebagainya. Tapi saudara tahu nggak, di belakang layar itu ada yang backup ya. Saya sangat merindukan di dalam keluarga, di tempat ini ya. Seperti tadi, saya begitu turun dari mobil, itu banyak ada kertas, ada plastik, saya ambilin. Saya nggak ngomel, saya nggak ngomel. Ki pasti bocah-bocah sekolah ya, sembarangan buang sampah. Sudah tahu ada tempat sampah kok kayak begitu. Saya belajar ya untuk tak ambil, tak masukin ke tempat sampah. Jadi tidak usah menyalahkan, jaga mulut baik-baik untuk mengeluarkan perkataan yang membangun ya. Sehingga kita tahu bahwa itu salah satu declare. Tadi dikatakan kan kita harus declare untuk hal ini. Itu declare salah satu untuk membuka pintu dalet tadi ya. Saya berdoa, ayo hari-hari ini jaga mulut baik-baik untuk kita boleh memasuki pintu yang disediakan buat saudara dan saya. Karena coba ditayangkan yang tadi itu, ada 3 perkara kan. Yang terakhir dikatakan bahwa tahun ini adalah season ya, season of God doing something on earth ya. Bahwa ada sesuatu musim dari Tuhan ya. Untuk Tuhan itu, untuk tahun ini itu adalah musim Tuhan melakukan sesuatu ya, yaitu membuka semua pintu buat saudara dan saya. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, mempersiapkan dalam hidup kami untuk benar-benar menjaga bibir mulut kami untuk memperkatakan perkataan yang membangun dan bukan menjatuhkan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapak. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan akan hari-hari di hadapan kami, dimanapun kami berada. Biarlah ada penunggu di dalam bibir mulut kami. Setiap perkataan kami yang keluar, biarlah membangun dan bukan menjatuhkan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapak. Kami juga datang di hadapan-Mu saat ini ya Tuhan. Kami mau menyerahkan akan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu tentang bangsa dan negara kami. Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu, kami banyak mendengar perkara-perkara apa yang bakal terjadi di dunia ini. Tetapi kami tidak mau sekedar mendengar perkara itu, tapi kami mau mendengar apa yang Engkau katakan, supaya benar-benar itu merupakan statement dalam hidup kami. Dan kami percaya karena itulah ketetapan-ketetapan yang Engkau sudah berikan buat kami. Kami lebih percaya kepada ketetapan-Mu melebihi daripada ketetapan manusia Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami pasti menjadi orang yang Kau bedakan. Bapak, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami Tuhan. Tolong Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu. Engkaulah ya Tuhan yang mereka-reka bagaimana caranya sampai negara kami Engkau pilihkan dengan seorang pemimpin yang pas di hati-Mu. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Apapun yang kemelut yang terjadi, tapi kami percaya ujungnya Engkau yang akan memegang kendali. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga pada saat ini berdoa untuk kekuatan kesehatan buat kami semua. Dengan keadaan adanya polusi di Jakarta, adanya keadaan di mana kami ini merasakan panas, terlalu panas, malam dingin, terlalu dingin. Tetapi kami percaya Tuhan,
Pemeliharaanmu akan sempurna. Kirimkan tiang awan dan tiang apimu untuk malam hari menghangatkan kami, siang hari membuat kami menjadi sejuk karena ada awan. Kami percaya Tuhan, dalam perjalanan yang kami hadapi secara jasmani saat ini, Engkau akan memberi kekuatan. Secara rohani Tuhan, Engkau tahu keadaan perekonomian kami. Kami saat-saat ini banyak sekali yang masih ada di padang gurun. Tuhan, kami percaya mana-Mu akan tetap memeliharakan kami. Terima kasih untuk semuanya. Oleh karena itu kami minta pagi ini Tuhan, biarlah Engkau memberikan suatu daya tahan tubuh kepada kami, memasuki hidup kami Tuhan, sehingga kami menjadi kuat, menjadi sehat, karena ada daya tahan tubuh yang ilahi memasuki hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah setiap keluarga ada satu yang mau berdiri buat keluarga itu, karena kami percaya ada satu saja yang berdiri, maka Aku akan menyelamatkan seluruh keluarga itu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk kasih setia dan anugerah-Mu yang luar biasa. Bapa, saat ini kami berdoa, biarlah terjadi lawatan yang luar biasa ya Tuhan. Engkau yang akan melakukan lawatan di pulau-pulau di Indonesia, di 5 benua Tuhan. Buat lawatan akhir zaman ini. Kami percaya Tuhan, gelombang lawatan akan terjadi. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa untuk tanggal 19 ini Tuhan. Kami berdoa saat ini biar Engkau cukupkan madu dan minyak. Engkau cukupkan bahkan berlebih Tuhan. Kami tidak tahu berapa ribu yang akan datang. Kami hanya minta anugerah-Mu, cukupkan semuanya itu. Dan setiap orang yang datang pulang dengan penuh kemenangan yang daripada-Mu. Tuhan, kami persembahkan semua kepada-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan. Ini acara-Mu Tuhan, ini milik-Mu Tuhan. Gedung ini milik-Mu, oleh karena itu kami persembahkan semua kepada-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Lakukan seperti yang Engkau mau. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang daripada-Mu pagi ini memenuhi akan hidup kami ya Tuhan. Memenuhi akan mata kami, bibir, lidah kami, dan hati kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau sendiri yang akan menghancurkan. Terutama Tuhan, perkataan-perkataan kami yang tidak membangun, Engkau hancurkan. Ini tangan kami dan ini kaki kami Tuhan. Biarlah kami berjalan dan kami melakukan setiap pekerjaan kami hari ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Semua berkat yang Kau terima, yang kami terima hari ini, kami tahu Kau sudah atur sedemikian rupa. Siapkan hati kami Tuhan. Semua pekerjaan kami dapat terselesaikan jam 4. Biar kami boleh menyediakan diri kami untuk ibadah sebentar sore. Tuhan, kami rindu Engkau kirimkan jiwa-jiwa di tempat ini untuk mendengar kebenaran firman. Urapi kami semua untuk menjadi berkat sebentar sore. Sebagai pemimpin pujian, pemain musik, semua multimedia, semua para asyir dan penari, semuanya Tuhan kami persembahkan kepada-Mu. Jemaat-Mu Tuhan memenuhi tempat ini. Terima kasih untuk semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.